Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Inilah makam atau tempat peristirahatan terakhir almarhum Didi Prasetyo, atau orang lebih mengenalnya dengan nama Didi Kempot, sang maestro legendaris lagu-lagu campur sari yang tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Banyak lagu-lagu almarhum Didi Kempot ini sangat populer juga di mancanegara, yakni Taiwan, Malaysia, Belanda, hingga Suriname. Lokasi makam almarhum Didi Kempot ini ada di desa yang ada di kaki Gunung Lawu. Tepatnya ada di Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Lokasi makam almarhum Didi Kempot ini bisa dibilang cukup jauh dari pusat kota Ngawi, sekitar 35 km. Bahkan bisa dibilang makam almarhum Didi Kempot ini berada di dekat perbatasan Ngawi dengan Kabupaten Magetan, masih sama-sama Jawa Timur. Jadi kalau Anda berkendara dari pusat kota Ngawi menuju ke makam almarhum Didi Kempot ini sekitar 45 menit. Nah, sebagai informasi, almarhum Didi Kempot ini meninggal dunia pada 5 Mei 2020 pada usia 53 tahun di kota Solo, Jawa Tengah. Nah, beliau ini meninggal dunia saat di puncak-puncak kejayaannya, saat di puncak kepopulerannya, di mana musik dangdut campur sari tiba-tiba menjadi sangat populer dan digandrungi tak hanya oleh orang-orang tua, generasi tua, tapi juga oleh para anak-anak muda. Dan para fans Didi Kempot ini kemudian menamakan diri mereka sebagai Sobat Ambyar. Nah, buat Anda Sobat Ambyar yang menyaksikan video ini, bisa tuliskan di kolom komentar ya seputar kenang-kenangan tentang sosok maupun lagu-lagu almarhum Didi Kempot. Almarhum Didi Kempot ini juga punya julukan lain yang cukup unik, namanya Godfather of Broken Heart. Julukan tersebut berawal karena beberapa lagu-lagu yang dinyanyikan maupun yang diciptakan oleh almarhum Didi Kempot menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Jadi memang lagunya benar-benar merakyat ya. Nah, Sobat Ambyar, ini saya ada di dalam pemakaman almarhum Didi Prasetyo atau Didi Kempot. Dan seperti yang Anda lihat, tempat kuburan Didi Kempot ini ada di sebuah bangunan joglo, yang artinya almarhum dimakamkan di dekat dengan keluarganya yang lebih dulu meninggal. Salah satunya, buat yang belum tahu, almarhum Didi Kempot ini punya anak dari istri pertamanya yang bernama Lintang, dan Lintang ini meninggal lebih dulu. Jadi ada yang belum tahu alasan kenapa Didi Kempot ini dimakamkan di Desa Majasem, Kecamatan Kendal, karena Desa Majasem ini adalah tempat kampung halaman istri pertama Didi Kempot, di mana di Desa Majasem ini ada makam anaknya yang meninggal dunia yang bernama Lintang. Saya kurang tahu kabarnya, memang sebelum meninggal almarhum Didi Kempot ini ingin dimakamkan di dekat anaknya yang meninggal itu yang bernama Lintang. Jadi Lintang ini atau anak Didi Kempot ini nama aslinya Tulus Suci. Nah, makam Dek Tulus Suci itu ada di bagian sini ya, bersebelahan dengan makam Nurholis, seorang anak kecil juga yang meninggal yang masih kerabat Didi Kempot. Jadi itu ya alasannya kenapa Didi Kempot yang sebenarnya asli Solo tapi kenapa dimakamkan di Ngawi, karena memang Didi Kempot ini ingin dimakamkan di dekat anak yang dari istri pertama, yang memang dimakamkan di tempat kampung halamannya istri pertamanya yang ada di Majasem. Dan seperti ini kondisi suasana kompleks pemakaman ini. Jadi memang almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU ya. Dan kondisi makamnya sangat bersih ya, di lantai sudah berlantai keramik dan ada di
dalam bangunan joglo. Jadi memang kenapa dibangunkan joglo, karena memang banyak sekali peziarah atau sobat-sobat ambyar yang berziarah juga ke dalam lokasi makam almarhum Didi Kempot ini. Ini ada yasin dan tahlilan juga disediakan oleh pihak keluarga untuk para sobat ambyar yang berziarah ke makam almarhum. Dan saya akan ajak Anda menuju ke bagian bawah makam almarhum Didi Kempot ya. Jadi di bagian bawah bangunan joglo, di mana di dalam di samping area makam Didi Kempot ini juga dibangun sebuah musola oleh pihak keluarga setelah almarhum Didi Kempot dimakamkan di sini. Jadi buat sobat ambyar yang dari jauh, yang muslim ya, yang hendak sholat, yang sambil berziarah di makam almarhum Didi Kempot ini, disediakan musola yang ada di bawah persis makam almarhum Didi Kempot. Suasananya sangat adem ya, sangat asri sekali, sejuk sekali, karena desa Majasem ini lokasinya ada di lereng Gunung Lawu. Dan seperti ini ya kondisi musola yang disediakan oleh pihak keluarga untuk para sobat ambyar yang berziarah ke makam almarhum Didi Kempot. Dan kebetulan saya ambil video ini sore hari menjelang agak gelap ya, jadi sekitar pukul 5 sore, jadi mau maghrib ya. Jadi suasananya sudah sangat sepi sekali. Dan kondisi bangunan musolanya juga sangat bersih ya. Jadi buat sobat ambyar yang berkunjung ke makam Didi Kempot yang hendak sholat tidak perlu kebingungan, karena pihak keluarga maupun pihak desa sudah menyediakan musola yang berada persis di bawah makam almarhum Didi Kempot ini. Memang bener ya, suasana syahdu banget ya, karena ada aliran sungai juga, aliran kecil. Dan di samping makam ini ada sebuah jurang ya, jurang ini mengarah ke sungai besar. Nah, ini ada tembok ya, tembok yang dituliskan TPU Astana Didi Kempot ya. Jadi almarhum Didi Kempot ini memang tidak dimakamkan di tempat khusus, tapi memang dimakamkan di tempat pemakaman umum desa. Dan ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, makam almarhum ini ada di puncak bukit kecil yang di sampingnya itu ada sebuah lembah jurang ya tepatnya ya. Jadi jurang ini mengarah ke sungai besar yang tertutup oleh pepohonan di bawah itu ya. Nah, sebagai informasi saja, Didi Kempot ini memulai karirnya sudah sejak lama, tepatnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan. Dengan bermodalkan alat musik ukulele dan kendang, Didi Kempot ini memulai karirnya sebagai seniman, sebagai pengamen jalanan yang berkeliling dari tempat ke tempat lain di kota kelahirannya, di kota Solo atau kota Surakarta, selama kurun waktu 3 tahun. Hingga pada tahun 1987, Didi Kempot kemudian memutuskan merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib, menyusul kakaknya Mamik Prakoso yang sudah lebih dulu tinggal di Jakarta. Nah, ini yang belum tahu ya, jadi kakaknya Didi Prasetyo atau Didi Kempot ini adalah Mamik Prakoso. Tentu Anda yang lahir di generasi tahun 90-an, 80-an, 70-an sudah sangat akrab dengan nama Mamik Prakoso, seorang pelawak senior dari grup Sri Mulat. Jadi memang bisa dibilang keluarganya Didi Kempot ini adalah keluarga seniman. Jadi selain kakaknya Mamik Prakoso yang seorang pelawak Sri Mulat, ayahnya adalah Ranto Edi Gudel atau Hadi Suranto yang merupakan seorang pemain ketoprak yang berasal dari kota Solo. Sementara ibunya Didi Prasetyo adalah Umiati Siti Nurjanah yang merupakan seorang pesinden yang berasal dari Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Ibu, bapak, kakak, adiknya dari Didi Kempot ini semuanya adalah seorang seniman.
Seperti inilah suasana lingkungan sekitar pemakaman almarhum Didi Kempot. Suasananya sangat sejuk sekali, asri karena memang berada di perbukitan di lereng Gunung Lawu, tepatnya di lereng Lawu sisi timur yang masuk Kabupaten Ngawi. Bisa dibilang desa Majasem ini tempat halaman kampung istri pertama Didi Kempot, sekaligus tempat dimakamkannya almarhum Didi Kempot ini cukup pelosok. Saya sendiri dari Kota Ngawi sampai ke sini butuh waktu sekitar 45 menit lebih. Nah, di sana di rimbunan pohon itu ada semacam lembah, bisa dibilang jurang, karena di bawahnya ada sungai yang cukup dalam. Ya, seperti ini ya kondisinya. Jalanannya lumayan ramai karena memang kalau kita lurus ke sana ke arah kiri itu nanti bisa sampai ke Magetan, sekaligus ke arah Kota Ngawi kalau kita belok ke kanan. Suasananya sangat hijau sekali, sangat asri sekali. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa menghibur. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya, supaya bantu channel ini bisa terus berkembang.